Good night, good night, good night. Oke, jadi hari ini ya kita agak sedikit ini aja lah ya. Agak sedikit cerita aja dulu, oke? Karena ya banyak juga yang nanya di komentar ataupun di Telegram aku ya. Bang, lu dulu kira-kira kayak gini nggak? Soalnya ini cycle pertama aku, jujur shock banget. Nah, ini Cryptondo ya, mungkin kalian tahu juga. Nah, ini banyak banget, nggak cuman sih Cryptondo ini, kayak Michael Wine ya kan, kalian tahu juga. Nah, itu temanku juga. Dan banyak lagi yang influencer lain yang bilang ini adalah cycle, bukan pasar bullish ya. Aku nggak mengkategorikan sekarang ini pasar bullish, nggak, tapi cycle paling aneh yang pernah ada. Ya, kenapa? Ya, nah sebenarnya aku udah punya jawabannya kenapa, tapi nanti kita lihat dulu ya. Karena di sini aku mau mengkategorikan ya. Di video ini tuh ada 4 pertanyaan gitu ya. Nah, karena mungkin kalian juga masih bertanya-tanya. Nah, sama. Sebenarnya jujur aku juga nggak tahu jawabannya guys. Tapi di sini aku mencoba untuk bukan meluruskan ya, untuk memberikan sedikit pendapat ya. Jadi sekali lagi disclaimer on, tidak ada yang pasti. Ini hanya pendapat aku dan pelajaran yang aku dapat dari cycle sebelumnya. Karena memang ya mungkin ini adalah cycle keduaku. Cycle pertama di 2020 kemarin, ya kan? Nah, yang pertama adalah apakah bull run masih tetap ada? Ini pertanyaan yang sebenarnya apa ya? Gimana ya bilangnya ya? Oke, apakah bull run masih tetap ada? Langsung aja kita jawab. Jawabannya menurut aku yes. Alasannya kenapa nggak perlu tanya alasan, ya. Nggak perlu lagi tanya alasan. Oke, langsung kita buka ke time frame weekly. Ingat di 2020 yang aku bilang waktu itu crash COVID ya ini ya. Nah, yang aku CL Bitcoin itu yang aku beli berapa aku beli ya? 200.000 kok nggak salah ya. Aku CL sisa 110 atau 120 ya. Dalam waktu 1 hari baru beli tek langsung besok CL kok nggak salah ya. Ini Bitcoin turunnya lumayan ekstrim. Tapi dia dalam 4 minggu guys. Ya, ini let's say lah ini peaknya ya. 1 2 3 4 5, sorry 5 ya. Nah, ini 5 dan ini Covid ya kan. Nah, ini let's say ini Februari ini pucuknya dan kemudian berita Covid itu mulai di seminggu setelahnya. Ini kan 10 ya. Ya 24 mungkin 2 minggu setelahnya. Oke, pas Covid langsung crash and down. Nah, berita Covid ini yang menurunkan harga pasar kurang lebih sekitar 60% dalam 3 minggu ini cukup ekstrim ya waktu itu ya. Cukup ekstrim banget ya. Nah, jadi ya setelah itu Bitcoin itu akan naik bertahap terus. Nah, kenapa waktu ini turun dan ini kurang lebih historicalnya itu hampir sama ya, dijemput. Tapi waktu itu kalau aku nggak salah ya, itu altcoin itu recovery-nya pelan banget. Ya, tapi altcoin itu nggak seabu yang sekarang. Ya kan, tanda kutip nih. Altcoin nggak seabu yang sekarang guys. Dan kalau kita perhatikan dulu all time high-nya dengan peak yang pernah terjadi ya kan, baru sebelum dia turun lagi, sebelum dia naik tinggi itu lumayan jauh ya. Nah, kalian bisa lihat ini lumayan jauh banget ya. Nah, ini ya sekitar hampir 400% lagi dari high sebelumnya, sebelum dia crash di Covid. Nah, jadi apakah bull run itu masih tetap ada? Jawabannya adalah yes, karena waktu itu halving itu di bulan Mei guys. Ya, sekitar tanggal 24 atau 22 aku lupa ya. Yang penting Mei. Ya, let's say lah candle yang ini di 25. Nah, ini halving ya. Habis itu dia naik, habis itu dia konsolidasi ya. Di sini ada jelas banget, udah jelas banget dia membentuk consolidation ya. Ntar kita cek dulu consolidationnya di sini. Oke, bentar. Oke, di sini ya. Ini consolidation ya. Jelas banget ini consolidation ya. And then dia breakout, baru dia melanjutkan bullish trendnya ya. Ingat, waktu itu pada saat sorry, ini Mei. Oke, Mei bener ya. Berarti halvingnya itu Mei. Lupa. Ya, aku kira Juni, ternyata Mei benar. Mei halvingnya itu dia turun dulu habis itu and then dia langsung naik tinggi, guys. Ya, ini nggak lama nih, ya kan kalian lihat ini candlenya ya. Mei ya. Juni yang turun, Juli. Jadi kurang lebih sekitar 2 bulan aja. Langsung dia fly higher. Sangat-sangat tinggi, sangat-sangat menjadi bull run yang terbaik yang pernah aku rasakan lah, karena aku nggak tahu yang sekarang ya, tapi ini masih tetap menjadi bull run terbaik yang panen benar-benar luar biasa ya. Nah, jadi menurut aku itu bull run masih ada. Kenapa? Karena bull run itu nggak serta merta dia begitu halving langsung naik kalau dari historicalnya ya. Tapi yang lebih parahnya ini kita halving di bulan April ya kan. Nah, ini benar-benar udah gila lah. Dan habis itu langsung crash down sampai titik ini, sampai detik ini tuh udah crash down guys. Jadi udah nggak bisa kita bilang lagi ini
smart bullies ya. Tapi ini bisa kita kategorikan sebagai benar-benar perusak price action gitu. Nah, jawabannya sih sebenarnya satu aja ya. Nah, bagaimana historical dari cycle sebelumnya? Nah, ini langsung menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya satu aja. Di historical itu nggak pernah ada all time high before halving. Nah, udah aku bilang dari dulu ya. Tapi masih banyak yang waktu itu aku dibully. Kenapa? Ya karena aku udah bilang ini udah red flag guys, ini hati-hati guys, ini nggak betul guys, nggak ada bull run sebelum halving dan nggak ada all time high sebelum halving. Tapi aku salah ya, dan ternyata bener-bener tuh alt season nggak dibilang bull run sih, alt season oke lah, karena waktu itu indeks BTC Ethereum BTC itu naik tinggi waktu itu. And then setelah kejadian tersebut, kalau kita perhatikan lagi ya, nah harga untuk Bitcoin itu ya malah turun kayak gitu. Bener-bener no up sama sekali setelah halving sampai detik ini. Ya tapi kemarin ada bang mantul-mantul, itu hanya pantulan guys. Bedain mana yang namanya real bull ya dengan mana yang namanya reverse bounce gitu. Jadi reverse bounce itu ketika udah kena support yang cukup kuat gitu ya, dia mantul tek ke titik level sekian and then dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Yang mana aku sebenarnya udah mengkategorikan kemarin ini udah bottom guys. And then kita akan pergi minimal ke 77.000. Tapi ternyata ini jauh banget melencengnya. Kayak gitu ya. Jadi bener-bener di luar ekspektasi lah. Aku gak expect ini 70.000 ya bakal jadi area yang bener-bener krusial. Sekrusial ini. Abis 70.000 dia turun 20.000. Wah ini gila banget dalam 2 minggu guys. Kalian bisa lihat 2 minggu ya. Berarti 1 minggu tuh kurang lebih 10.000-an turunnya. Kayak gitu, bener-bener gila. Dan cycle sebelumnya itu nggak pernah ada yang kayak gitu. Habis halving, let's say ya udah halving up only. Makanya aku bilang hati-hati sama price action yang terlalu dimanipulasi. Tapi kemarin euforia banget tuh, ya kan? Wah BTC udah 70.000, ini sih di 2025 berapa? Kalau sekarang aja udah 70.000, udah 60 sekian gitu kan? Banyak banget yang optimis dan gila. Bahkan di bull run itu tembus ke 250 sampai 300.000. Kalau menurut aku sih itu pikiran yang sangat goblok ya. Tembus 100.000 aja sebenarnya udah hebat banget untuk cycle kali ini. Bener-bener hebat banget ya. Nah kenapa alasannya nanti aku mungkin bahas di video terpisah. Jadi jangan berharap BTC akan 110, 120 dengan mudah, 150. Bullshit. Ingat ya, suatu price action itu sangat mudah termanipulasi ketika ya udah banyak orang yang exit the market. Ya exit the market itu mungkin dia terkena liquid atau dia dananya terlalu kecil untuk masuk. Kayak gitu. Ya, jadi ingat guys, jangan terlalu halu karena banyak banget bukan banyak banget, ada mentor yang mengajarkan halu dan korbannya tuh banyak banget ya. Yang rungkat itu banyak banget. Ya aku juga rungkat tapi nggak segitunya dong. Dan misalnya aku salah ya akui salah, bukan menghina. Yang percaya ini double top, siap-siap kalian jadi miskin. Bener kejadian crash mampus ya kan. Aduh, itu kocak sih. Ya. Oke, kita menjawab lagi pertanyaan ketiga. Apakah alt bisa minimal balik modal? Oke, let's say aku punya salah satu koin ya, ARB ya. Nah ini masih sangkut dan aku nggak AVG lagi, belum maksudnya. Oke, nah ini yang terakhir aku AVG itu di area 1,2an di sini. Oke, nah pokoknya AVG-nya itu di 1,2an di sini ya. Karena aku sempat jual di 1,9 ya. Aku beli di bawah ya guys ya, di satuan sekian kok nggak salah, berapa ya? ARB aku ya, aku lupa juga guys. Pokoknya waktu itu aku beli di satuan lah. Pokoknya satu lah, let's say satu lah ya. $1 dan di 19. Jadi artinya udah profit 90%. And then aku jual. Dan masuk lagi ketika dia di sini ya. Pokoknya udah di bawah ini 16, 15 nih oke, aku DCA, kemudian turun lagi di sini aku DCA lagi, sempat DCA, kemudian averagingnya sekarang masih di 1,2 ya. Let's say sekarang harganya 0,4. Untuk balik modal itu butuh 170%. Pertanyaan bisa atau enggak? Gitu, 170%. Ya let's say 170%. Cukup berat ya sebenarnya untuk 200%. Beda misalnya kalau kalian beli di bawah naik 120%, itu kan udah gila ya. Bener kan? Nah, jadi ini untuk balik modal doang nih, 120%. Pertanyaannya, yakin nggak ARB bisa balik ke 12? Kalau aku 1.001 juta triliun persen yakin dia bisa balik ke 1,2. Tapi kalau dia untuk dibalik ke harga aku jual di 1,9 atau 2, aku belum terlalu confidence untuk hal itu. Dan apakah dia bisa all time high? Why not?
gitu kan. Kenapa? Karena semua altcoin ini butuh conviction dari Bitcoin aja, udah itu doang ya. Altcoin itu nggak perlu fundamental yang bagus, nggak perlu developer yang support atau gimana. Selagi developernya itu masih aktif dan BTC itu bullish, si project tersebut juga bisa ngepam guys. Bahkan untuk yang nggak ada projectnya sama sekali, si koin-koin micin aneh-aneh itu juga bisa dipam bandar, dan anehnya banyak juga yang mau ikut masuk, ya kan? Nah itu dia, ini masih salah satunya. Ya, jadi pertanyaannya bisakah altcoin itu balik? Nah kalian ukur aja. Kalau menurut aku altcoin yang masih reasonable price itu bakal tetap akan balik ke area tersebut, ya. Dengan catatan di support sama Bitcoin dan bener-bener bullish, bukan fake bullish, bukan small trap bullish ya. Small trap itu kayak ibarat udah naik tiba-tiba wah kalian dijadikan exit liquidity di atas karena market structure-nya nggak menyesuaikan, tapi BTC-nya naik kayak gitu ya. Biasanya tuh kayak gitu. Nah kemudian kira-kira di mana bottom BTC dan kapan reversal? Nah ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab, tapi aku akan coba jawab. Dan sekali lagi disclaimer on ini menurut pendapat aku pribadi ya, karena tadi kan aku udah coba gambar juga, oke? Nah ini dia gambarnya yang udah aku share ke VIP, tapi ya aku bocorin juga, bukan bocorin sih, aku share juga di sini karena ini bukan bersifat bocoran ya. Jadi ya aku udah nggak punya bandar-bandaran lagi guys, dan bandar yang kemarin udah menghilang, aku nggak tahu apapun alasannya, whatever is that, rungkat atau apa. Yang jelas ini adalah gambarnya. Oke. Nah, seperti yang kalian ketahui, apa itu BSL? BSL itu adalah buy side liquidity. Oke, di sini ada buy side liquidity, dan buy side liquidity itu adalah area yang digunakan untuk membeli di dalam suatu aset. Nah, karena biasanya aset ini itu kan ngetrap ya. Misalnya dia tuh udah ini support nih, tiba-tiba dia tuh turun melebihi support tadi, dan orang langsung panik pasang SL, tiba-tiba mantul V-shape recovery. Nah itu namanya buy side liquidity atau jebakan di area buying ya, liquidity area buy. Jadi artinya misalnya ini support kayak gini contohnya, ini support tek jebol nih, tek dinaikin lagi, mau jebol lagi, tek dinaikin lagi, tek mau tek ya pas lah di area BSL-nya langsung dia V-shape recovery, naik ya, jauh ya, tinggi ya. Nah ini udah jadi area BSL dan itu udah terjebol. Jadi artinya BSL ini udah nggak valid dan nggak bisa digunakan lagi guys ya. Nah kemudian ini adalah last consolidation support. Nah ini terbentuknya di sekitar Februari Maret, yang sebelum BTC, pokoknya sebelum BTC all time high ya. Ini kan ada konsolidasi berapa minggu ya, kalian bisa lihat berapa hari, 1 mingguan ya. Ini time frame harian, and then dia langsung naik tinggi, langsung all time high ya. Kalian bisa lihat ya, konsolidasinya itu di sekitar harga 51-52 ribu. Ingat banget yang bolak-balik tiba-tiba baru langsung pump hebat, yang dalam beberapa hari aja ya, let's say hampir 2 minggu, dalam 2 minggu BTC udah naik sekitar 23 ribuan kayak gitu. And then barulah terbentuklah di sini tek ya. Pertanyaannya masih bullish atau enggak gitu. Nah ini secara SMC ya guys ya, smart money concept ya. Nah di sini support terdekatnya itu kalau misalnya dari daily, kalau kalian lihat itu di 42.500 ya kan. Nah kemudian support terjauhnya ini support terjauhnya ya secara daily. Kemudian support terdekatnya ini area di sini di sekitar 48.000 atau 47.000. Kenapa? Karena ada RBS, resistance become support, yang di sini pada waktu itu tuh nggak diretest sama sekali dan langsung jebol aja. Dah apakah kemungkinan kita akan meretest si RBS-nya ini lagi? Ya kita nggak tahu ya. Cuman yang jelas di sini aku bener-bener pantau aja, no position, no bacot-bacot ya, yang sesuai aja. Karena ya sebenarnya tadi liquid itu dikit banget lah ya dibanding porto aku yang ratusan ribu dolar tuh, 450 tuh nggak ada apa-apanya guys. Tapi menurut aku kecewa juga karena wah bisa juga ya ternyata ya. Jadi artinya ilmu yang aku praktekkan selama ini yang aku kira udah hampir sempurna, ternyata masih ada kesalahan di dalamnya, dan itu akan menjadi pelajaran aku sendiri lagi guys ya. Nah 450 itu sebenarnya mungkin kecil ya, mungkin banyak yang liquid yang puluhan juta, ratusan juta. Bener, 450 itu under 10 juta guys ya. Jadi kalau menurut aku sih memang biarpun kecil, tapi wah ini sakitnya bukan karena kecil atau besarnya sebenarnya ya kan, tapi karena ada beberapa hal yang kenapa aku nggak menotis diriku sendiri, padahal aku menotis orang lain dan menasihati orang lain akan hal itu kayak gitu ya. Yang jelas ya inilah dia apa yang terjadi di market pada saat ini. Kita berdoa biar sama-sama kita bisa melewatin fase bearish yang di bull run ini. Gimana maksudnya bang? Fase bearish di bull run ya, itulah pokoknya. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video and bye bye.